Selamat malam teman-teman, selamat malam Miss. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang sudah saya buat menurut uh, kesimpulan saya sendiri atau pemahaman saya sendiri. Oke, uh, dalam mind mapping ini, dalam mind mapping yang akan saya bahas ini adalah ruang lingkup dari pemasaran pariwisata itu sendiri. Nah, dalam pemasaran pariwisata ini menurut saya ada dua hal yang menjadi sebenarnya pendukung untuk segmentasi pemasaran pariwisata ini sendiri. Yang pertama adalah 17 Sustainable Development Goals atau SDGs, dan yang kedua itu adalah tourism destination life cycle oleh Butler itu sendiri. 17 SDGs ini, dalam 17 SDGs ini juga merupakan pendukung untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan untuk segmentasi pemasaran pariwisata ini sendiri, dan juga teori dari destination life cycle oleh Butler itu sendiri. Nah, dalam tourism destination life cycle oleh Butler ini sendiri yang saya pahami itu dari tahap pengembangan menuju ke tahap stagnasi dan tahap akhir, yaitu tahap kedewasaan itu sendiri, itu akan naik, dan dari tahap pengembangan itu sendiri akan naik, dan di tahap stagnasi dia akan stuck. Jadi segmentasi pasar akan stuck di tahap stagnasi ini sendiri, dan akan naik terus ke tahap akhir, yaitu tahap pendewasaan itu sendiri. Itu yang menurut pemahaman saya di tourism destination life cycle oleh Butler ini sendiri. Dan selanjutnya itu masuk ke rencana desain penelitian sebagai pendukung dari ruang lingkup pemasaran pariwisata ini sendiri. Nah, dalam rencana desain penelitian ini ada 3 hal yang menurut saya akan menjadi bukti atau pendukung untuk segmentasi pemasaran pariwisata ini sendiri, yaitu pertama adanya tujuan, yang kedua adanya waktu, dan yang ketiga adalah pendekatan penelitian itu sendiri. Nah, dalam pendekatan penelitian dalam tujuan, dalam 3 hal itu, yang pertama tujuan. Nah, dalam tujuan ini ada 3 hal, yaitu eksplorasi, deskriptif, dan juga eksplanasi atau eksplanas. Nah, dan yang kedua ada waktu. Di sini waktu itu ada namanya yang ada 2 hal waktu, yaitu waktu cross seksional dan juga longitudinal. Nah, cross seksional ini kalau bahasa Indonesianya sih jangka pendek, jadi waktu jangka pendek, dan longitudinal ini untuk jangka panjangnya. Dan juga selanjutnya pendekatan penelitian. Nah, dalam pendekatan penelitian ini ada tiga hal sebagai pendukung pendekatan penelitian. Yang pertama itu kualitatif, kedua kuantitatif, dan ketiga itu mixed method atau metodologi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi pemasaran dari pasar makro dan mikro. Nah, segmentasi pemasaran untuk makro ini sendiri sebenarnya ada 3, yaitu lingkungan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Nah, itu segmentasi untuk pemasaran pasar makro itu sendiri, lingkungan, sosial budaya, dan juga ekonomi itu sendiri. Dan selanjutnya untuk pemasaran pasar mikro ini sendiri ada bukan 3 hal, tapi lebih tepatnya sebagai pemasok. Jadi untuk menjelaskannya itu kayak pemasok, dia membutuhkan perantara menuju ke pelanggan akhir atau sebagai pelaku pariwisata itu sendiri. Nah, dari perantara ini ada 3 hal, yaitu perlengkapan, destinasi, dan juga pesaingnya. Nah, dari 3 hal ini mereka perlengkapan, destinasi, dan juga pesaingnya ini, mereka itu sebagai perantara untuk menuju ke pelanggan akhirnya ini sendiri, sebagai perantara atau produk tersebut sampai ke pelanggan akhirnya gitu. Nah, dalam pelanggan akhir ini ada dua kelompok yang dibentuk, yaitu pertama kelompok secara berkelompok dan juga individu. Nah, yang kelompok dan individu ini lebih tepatnya mereka mempunyai
insentif ya, atau lebih tepatnya ada perspektif dari mereka sendiri untuk untuk seperti ingin berwisata. Jadi mereka punya, dari perspektif mereka sendiri ini, mereka mempunyai tujuan untuk berwisata. Nah, dari tujuan berwisata ini mereka mempunyai kebutuhan dari dalam diri sendiri, diri sendiri itu, dimana dari perspektif pelaku wisatanya sendiri muncul kebutuhan yang dimana kita membutuhkan teori needs dari Maslow atau teori kebutuhan dari Maslow ini sendiri. Terus dari teori kebutuhan itu kita masuk ke pengambilan keputusan oleh pelaku wisata ini sendiri, dan juga dari pengambilan keputusan itu masuk ke tindakan. Nah, dimana tindakan ini sudah menuju ke perilaku. Nah, dari tindakan ini masuk ke perilaku, di mana perilaku ini terbagi atas 3, yaitu perilaku pas sebelum berkunjung, saat berkunjung, dan sesudah berkunjung. Di mana perilaku pas sebelum berkunjung ini mereka mempunyai planning dan juga kayak booking, seperti akomodasi, perencanaan mereka sendiri untuk menuju ke suatu tempat wisata. Terus saat berkunjung ini mereka memiliki experience atau pengalaman mereka saat melihat tempat wisata itu tersebut yang unik dan semacamnya. Selanjutnya itu sesudah berkunjung. Nah, sesudah berkunjung ini pelanggan ini memiliki review atau kesan-kesan mereka sendiri dan mungkin pesan-pesan mereka sendiri. Ya, mungkin itu pemahaman saya mengenai segmentasi ruang lingkup pemasaran pariwisata ini. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada salah kata mohon maaf, dan selamat malam. Terima kasih.